Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden 2014. Saat Pilpres tersebut, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Di masa jabatan yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan ini. Kepopuleran Presiden Joko Widodo yang sering disapa dengan Jokowi tak hanya membawanya pada jabatan tertinggi di negara ini. Namanya di mata dunia bahkan telah dipandang sebagai sosok berpengaruh dan ikonik. Survei internasional bahkan menunjukkan bahwa popularitas Jokowi telah membumbung tinggi oleh momentum gebrakan pemerintahannya. Melalui karir sebagai seorang pengusaha mebel, Jokowi dan latar belakangnya telah menjadi kisah yang memotivasi banyak orang dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Bagaimana tidak, kini Jokowi telah meyakinkan banyak orang bahwa semua orang ternyata bisa menjadi presiden. Seperti yang diyakini The Royal Islamic Strategic Studies Center ketika merangkum daftar terbaru 500 muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahu sebagai sosok presiden yang populer atas latar belakangnya tersebut, Jokowi disertakan pada urutan ke-13 dalam daftar tersebut. Dalam daftar yang menyorot para muslim yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia muslim itu, Jokowi tercatat sebagai sosok yang berpengaruh atas latar belakangnya, yang datang bukan dari golongan elit politik atau militer, namun dipercaya rakyat menjadi presiden. Jokowi dinilai memberikan pengaruh besar di tengah masyarakat melalui pencapaiannya, dari pengusaha mebel sampai ke jabatan nomor 1 se-Indonesia. Ia membuat orang dapat mengatakan pada anaknya, "Lihat Jokowi, beliau dulu hanya penjual mebel dan tumbuh di lingkungan kumuh. Sekarang ia menjadi presiden. Semua orang ternyata bisa menjadi presiden." Bahkan kepopuleran Jokowi membuat dirinya kemudian diduplikatkan menjadi sebuah patung lilin di Museum Madame Tussauds. Jokowi menjadi orang Indonesia ketiga yang diwujudkan dalam bentuk patung lilin setelah Presiden RI ke-1 Soekarno dan penyanyi kondang Anggun C. Sasmi. Sederhana, merakyat, dan anti korupsi, itulah yang membuat Jokowi dipilih sebagai tokoh yang patut diabadikan di museum itu. Meski perawakannya kerap dipandang media asing sebagai sosok sederhana dan ramah, berbagai kebijakan dan keputusan Jokowi untuk negaranya dinilai telah memperlihatkan sisi tegasnya di mata dunia. Bahkan, Indonesia dikatakan sudah tidak lagi menjadi negara berkembang yang dapat dipandang sebelah mata oleh dunia. Satu di antaranya adalah kebijakan Jokowi untuk memperkuat sektor maritim dan perikanan Indonesia yang diramaikan oleh media asing. Jokowi menjadi populer atas ketegasannya dalam menindak aksi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia.
penangkapan berbagai kapal dan nelayan ilegal dari negara-negara tetangga di wilayah perairan Indonesia, juga sanksi peledakan kapal yang diberikan menjadi bahan pemberitaan yang ramai di internasional. Ketegasan juga Jokowi ditunjukkan melalui kebijakan eksekusi mati terpidana narkoba yang sudah dijalankan sejak dirinya menjabat sebagai presiden pada Oktober 2014. Kebijakan tersebut tak hanya memicu kritik dari aktivis HAM, namun juga dunia internasional. Kecaman memuncak saat duo terpidana mati narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andre Chan, jadi sasaran peluru reguk tembak di Nusa Kambangan. Meski demikian, Jokowi dinilai telah membuat Indonesia dipandang tidak main-main dalam memerangi narkoba. Oleh sejumlah pemimpin negara, Jokowi juga kerap dikatakan sebagai sosok yang fokus dalam berbicara ketika melakukan pertemuan bilateral, sehingga ketegasannya dalam berpendapat dan menanggapi sesuatu dapat terlihat. Di samping ketegasannya, Jokowi sempat merebut perhatian dunia dan media asing atas respon hangatnya terhadap serangan teror di Jakarta pada Januari. Selain mengecam serangan mematikan itu, Jokowi mengutarakan pernyataannya dengan ungkapan yang dinilai cenderung hangat dan menenangkan. Negara, bangsa, dan rakyat kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, ujar Jokowi. Ia memilih untuk bersikap hangat demi menenangkan masyarakat ketimbang menggemborkan bahwa Indonesia sedang dalam situasi bahaya. Hal ini mendapat pujian dari sejumlah pengamat dan media asing yang menjadikan Jokowi sebagai contoh baik dalam menanggapi sebuah bencana teror. Jokowi memilih untuk fokus melawan tujuan utama dari terorisme, yaitu meneror massa dan mengusik pemikiran banyak orang. Demikian The Atlantic mengomentarinya. Melalui pernyataan hangat itu, Jokowi justru dikatakan lagi-lagi menunjukkan ketegasannya yang selain menenangkan juga membangkitkan percaya diri masyarakat. Terbukti dari menjadi viralnya tagar topik "Kami tidak takut" usai serangan itu terjadi.